Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang kode. Di video kali ini aku mau menceritakan betapa seremnya memperjualbelikan mimpi itu. Mungkin ada pol-pol yang tanya, emang mimpi bisa dibeli Mas Ansol? Mimpi kan bukan barang Mas Ansol. Ini mungkin kalau di Indonesia agak aneh, tapi kalau di Korea itu nggak terlalu aneh untuk jual beli mimpi. Jadi ada budayanya. Jadi contoh nih ya, kalau di Korea itu kita mimpi babi ataupun mimpi tai itu dianggap lagi hoki ataupun membawa keberuntungan. Misalnya nih aku mimpi babi ataupun tai. Habis itu ada temanku yang lagi nunggu hasil wawancara kerja. Nah setelah dia tak bilangi aku kemarin mimpi ini, dia bisa bilang mimpimu tak beli wes gitu. Jadi kayak membeli keberuntungan seseorang. Ya bukannya kita percaya gimana, tapi kayak umum banget untuk bilang kayak gini di Korea. Soalnya kan mimpi bagus itu kadang membawa keberuntungan gitu kan ya. Jadi dengan membeli mimpi seseorang, dipercaya bahwa keberuntungan orang itu kita beli juga gitu loh. Jadi istilahnya keberuntungan yang seharusnya datang ke aku itu dibeli sama seseorang. Dan belinya itu nggak cuman kayak aku beli, bukan cuman ngomong gitu, tetapi harus ada transaksi dan juga kesepakatan antara kedua pihak. Mungkin polo-polo pasti nganggap kayak aneh banget ya, tapi kalau di Korea ini umum banget. Bukan berarti kayak kita ini umum banget melakukan, tapi sangat biasa untuk bicara kayak gitu. Dan ada juga yang nganggap ini serius, ada juga yang nganggap ini cuma sebatas guyonan. Cerita yang mau tak bawakan kali ini adalah cerita penderitaan seseorang setelah dia salah membeli mimpi. Cerita kali ini adalah ceritanya Hyojin, seorang mahasiswi yang berusia 22 tahun. Saat dia berstatus mahasiswi ini, dia juga pengen kerja part-time. Dan waktu Hyojin bekerja sebagai part-timer ini, kebetulan dia ketemu teman lamanya bernama Rahi. Rahi ini dulu teman SMP-nya. Bukan teman yang akrab, tapi kayak ya tahu lah ya dia itu siapa, aku itu siapa, tapi nggak deket sebatas itu. Tapi karena mereka udah lama nggak ketemu, akhirnya kayak dulu kamu teman SMP ku tuh, iya ya kamu yang kelas berapa, gini-gini toh. Dan akhirnya mereka itu juga janjian untuk makan bareng. Dan waktu makan bersama, Hyojin itu ngelihat mukanya Rai itu kayak sedikit kecapean gitu ya, kayak agak lelah gitu. Terus dia tanya, kamu kenapa akhir-akhir ini kecapean kah? Kok kelihatannya kayak capek banget? Sebenarnya aku habis mimpi buruk terus ya. Hah? Mimpi apa emangnya? Ada laki-laki yang mukanya itu putih banget dan setiap malam itu ngejarin aku terus. Jadi selama tidur itu aku di dalam mimpi itu lari terus gitu loh, biar nggak ketangkap sama dia, kayak dikejar terus. Sampai aku bangun dari tidurku. Dan malamnya kalau aku tidur itu ya kayak gitu lagi. Jadi kayak setiap malam aku tidur itu isinya dikejar-kejar terus. Ya jadi kayak gitu deh, dikejar laki-laki terus gitu. Hyojin sama Rai, mereka ini dua orang yang sangat berbeda. Rai itu adalah orang yang cukup percaya dengan hal-hal seperti ini, sedangkan Hyojin itu orang yang nggak kayak acuh tak acuh sama hal-hal seperti ini. Jadi kayak yang satu itu cukup percaya dengan hal-hal yang sedikit berbau mistis, yang satu sama sekali nggak peduli. Dan Hyojin memberi satu tawaran. Oke, mimpimu tak beli wes gimana? Oh, beneran? Beneran kamu mau beli? Iya, aku beli ya. Mimpi-mimpi begitu mah aku nggak takut. Aku beli wes. Aku beli. Mau nggak? Wah, kalau kamu beli sih aku berterima kasih banget. Aku berutang budi deh pokoknya sama kamu kalau kamu beli mimpiku. Sungguhan, kamu sungguhan mau beli mimpiku. Sungguhan tak beli mimpimu. Ya, jadi malam ini makannya tak bayar sebagai ini ya, biayanya. Oke, jadi mimpimu tak beli ya. Akhirnya mereka ngomong-ngomong dan berbincang-bincang. Dan udah selesai makan, waktu mereka mau berpisah, Hyojin tanya, by the way kamu mimpi itu udah berapa lama sih sebenarnya? Rahi menjawab seperti ini. Nggak tahu sih. Terus dia langsung lari pulang. Malam itu Hyojin tiduran sambil main game, sambil dengerin musik gitu. Dan tepat di atas kepalanya Hyojin itu ada jendela sebenarnya. Dan tiba-tiba dia mulai merasa kayak ada sesuatu yang dingin gitu loh. Akhirnya Hyojin coba noleh gitu, melihat jendela di belakangnya. Dan di situ ada laki-laki putih yang melayang sambil menatap Hyojin. Jadi di luar jendela tapi melayang gitu sambil ngeliatin Hyojin. Mukanya itu putih banget, matanya gede banget. Di mukanya itu tidak ada rambut sehelai pun, sedangkan bibirnya itu merah banget. Dan karena Hyojin begitu kaget, dia itu langsung teriak. Dan ternyata dia itu lagi mimpi dan terbangun dari mimpinya. Awalnya waktu pertama kali dia mimpi itu, dia ngira kayaknya hari ini aku kecapean. Tapi masalahnya, mimpi ini berlanjut hingga 1 minggu. Dan lama-lama, Hyojin itu mulai nyadar, wah ini kayaknya mimpi dari Rahi yang aku beli. Tapi bedanya, di mimpinya Hyojin itu laki-lakinya itu nggak ngapa-ngapain, cuman menatap gitu, cuman ngeliatin doang. Ternyata, setelah waktu berjalan,
mimpinya mulai berubah. 1 bulan kemudian, wajah putih melayang itu mulai bicara ke Hyojin dan bilang, buka jendelanya, buka jendelanya, buka jendelanya, buka jendelanya, buka jendelanya, buka jendela ini sekarang juga wanita jalan. Aku bilang, buka jendelanya sekarang. Jadi laki-laki itu terus teriak kayak gitu dengan suaranya yang begitu kering, kayak besi sama besi digesekkan. Hyojin yang bisa dibilang masih pemberani dan nggak terlalu takut itu bilang, nggak mau, kamu nggak punya tangan, nggak punya kaki, kok nyuruh aku buka sendiri ya? Dia malah bilang kayak gitu. Dan seketika dia bilang gitu, tiba-tiba laki-laki ini berteriak begitu kencang dan menabrakkan dirinya ke jendela itu. Dan hebatnya Hyojin, meskipun situasi udah kayak gitu, dia itu masih bisa kayak nggak menghiraukan gitu, kayak oh ya mimpi lagi gitu, kayak nggak terlalu terganggu sama mimpi itu. Karena Hyojin mikirnya, aku nggak diganggu secara fisik kok, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi pokoknya dia itu udah tiap harinya memimpikan laki-laki putih itu. Tiba-tiba ada teman kuliahnya bernama Jaeun yang menghubungi Hyojin. Halo Jaeun, ada apa? Hyojin, kamu nggak apa-apa kan? Kamu sehat-sehat aja kan ya? Kok tiba-tiba tanya gitu, kenapa? Enggak sih, kemarin aku kebetulan mimpi dan mimpinya itu cukup buruk. Jadi aku kayak agak khawatir, makanya aku telepon kamu sih. Kamu nggak apa-apa kan? Oke, Polo-Polo, nggak kerasa kan ya, sekarang ini udah di tengah bulan Ramadan dan aku yakin Polo-Polo pasti sering banget menghubungi keluarga ataupun temen ataupun saudara. Ya bisa jadi pakai telepon, bisa jadi WA, macam-macam ya kan. Dan karena sering menghubungi, aku yakin pulsa Polo-Polo juga berkurang. Nah, sekarang tak ajarin cara gampang top up pulsa, yaitu lewat Tokopedia, karena prosesnya gampang dan juga ada cashback menggunakan kode promo Kopet Ramadan. Oke, jadi Polo-Polo yang mau cek langsung cek link di bawah. Oke. Jadi ternyata Jaeun, temannya Hyojin ini kemarin mimpi dia itu berjalan di sebuah jalan yang panjang banget dan di sebelahnya ini dipenuhi dengan pohon pinus dan di tangannya ini ada bunga krisantum putih katanya. Dan perasaan Jaeun itu juga mulai nggak enak katanya, karena bunga krisantum putih di Korea itu sebagai bunga yang digunakan untuk menunjukkan rasa duka, kayak bunga Kamboja gitu. Dan entah kenapa di mimpi itu Jaeun merasa kayak dia harus berjalan hingga ujung jalan itu. Dan sesampainya di ujung jalan itu, Jaeun melihat sebuah rumah dengan atap yang berwarna biru dan lampunya mati semua sehingga bisa dibilang gelap. Dan waktu Jaeun berpikir-pikir, kenapa ini rumah kok lampu mati semua? Dia itu melihat seorang laki-laki yang berdiri di depan jendela rumah itu. Padahal lampu rumah itu mati semua kan. Jadi ada laki-laki satu berdiri di depan jendela itu. Dan saat Jaeun dekati laki-laki itu, dia kaget banget karena laki-laki itu sedang menutupi leher hingga pokoknya semua badannya menggunakan jubah hitam. Dan laki-laki itu menatap Jaeun terus bilang kayak gini. Dia nggak pingin jawab karena dia pingin cepet-cepet pokoknya lepas dari mimpi itu. Hyojin yang akhirnya mulai bingung dan takut, dia mulai menghubungi Rai.